Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Ebenezer. Temennya Gibo nih, kemarin sudah pada ketemu Gibo kan? Sekarang waktunya ketemu Ebenezer. Aku biasa dipanggil Eben. Eben senang sekali bisa bertemu dan bersekolah minggu bersama teman-teman semua. Nah, untuk itu, sebelum memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita ambil sikap doa yang paling baik. Ayo, mari teman-teman, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami dalam sekolah minggu online ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya namamu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang sudah siap? Katakan siap. Lebih kencang. Siap. Oke, mari kita naikkan satu pujian. Bagaimana cara Musa? Teman-teman sudah siap? Siap berkeringat? Siap capek? Oke, musik. Bagaimana cara Musa melewati laut Golgota? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, terbang pun bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, terbang pun bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Belah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Nah, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, mata kita, telinga kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua agar menanamkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku,
Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dan engkau akan memimpin mereka. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa berumur 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi gimana nih teman-teman firman Tuhan yang tadi? Yang dapat kita ambil adalah bahwa Tuhan itu selalu menepati janjinya. Apapun yang difirmannya pasti akan digenapi, ditepati. Nah, iya, Tuhan itu mengirimkan Musa untuk melihat penggenapan janji yang Tuhan buat dengan Musa 100 tahun yang lalu sebelum Musa meninggal. Tetapi Musa tidak berakhir keberadaannya dengan kematiannya, hanya sekedar bertukar
alamat. Dan pada saat pemuliaan, seorang Musa yang benar hidup berdiri di samping Yesus untuk membenarkan pekerjaan dan pelayanannya. Haleluya! Mari kita tutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari teman-teman Eben, kita berdoa bersama-sama. Ikuti Eben ya. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur dapat mendengarkan dan memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan menutup sekolah minggu kami pada hari ini. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya berkata amin. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, ayat hafalannya terdapat di Yohanes pasal 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman dengan Ebenezer. Dadah. God bless you teman-teman.